Gus Taki. Silakan Gus, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Apa kabar bapak-bapak dan ibu sekalian? Alhamdulillah. Tidak mungkin bisa hadir ke tempat ini kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebab kita bisa hadir di sini tentu karena Allah yang menggerakkan, dan itu karena ada pengaruh dari makanan yang halal. Alhamdulillah. Senada tadi dengan apa yang kita bahas bersama, ada kutipan ayat Al-Quran yang telah tadi dibacakan oleh Qari, yakni surah Al-Baqarah ayat berapa Bu tadi? 168. Bagus, berarti nyimak nggak tidur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Saya di sini Kang David menggunakan kitab tafsir Ad-Durrul Manthur. Ini tafsir karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, ini bukan Jalalain tapi Jalaluddin As-Suyuti, karena ada yang lebih ringkas lagi. Ini menurut saya bagus karena ada riwayat-riwayat dari Rasul dan para sahabat. Baik, mari kita lihat di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur halaman 167 ketika membahas ayat 168 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia. Kita semua nih diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu, makanlah oleh kalian. Doyan makan nggak Bu? Doyan. Alhamdulillah, kirain udah nggak doyan ya. Itu karena makan tuh ada orang yang makan apa, makan di mana, makan dengan siapa. Yang lain ada makan siapa aja. Makanlah, nah, penting ini dikasih tahu. Mimma, dari apa saja, fil ardi, yang ada di dalam bumi. Bumi, ya termasuk laut juga bagian dari bumi. Ya cuma tadi saya bilang semua yang di laut itu halal kecuali satu, kapal selam. Jangan itu Mbak. Nah, Akhraj Ibnu Mardawi telah meriwayatkan, mengomentari ini ayat. Siapa? Ibnu Mardawi an Ibni Abbas. Ibnu Abbas itu berarti Abdullah bin Abbas, salah satu sepupunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman ilmu agama kepada ini Abdullah, dan berilah at-ta'wil, kemampuan menafsirkan Al-Qur'an ini. Qala, kata Ibnu Abbas, ini tuliyat hadhil ayah, pernah dibacakan ini ayat 168 surah Al-Baqarah. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Faqama, lantas berdiri. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni salah satu sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun, yang kali pertama masuk Islam. Menurut satu riwayat beliau urutan ke-7. Ya kita nggak tahu berapa ya. Ini ke-7. Bahkan termasuk paman Nabi dari pihak dari jalur ibu. Siapa ibu Nabi? Nabi Muhammad ya, tahu salah. Siapa ibu Nabi Muhammad? Aminah. Siti Aminah. Nah ini ada saudara. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu pamannya Nabi. Jadi ketika Nabi membacakan ayat 168 surah Al-Baqarah, di dekat Nabi itu berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah Anda kepada Allah. Doa apa? Ayyaj'alani, agar Allah menjadikan aku mustajabat dakwah, diijabah doa. Doanya biar diijabah. Kita pengen nggak punya doa diijabah Pak? Pengen, pasti ingin. Ya, kadang-kadang kalau kita mah doa maksa, ya Allah kalau dijodohku, jodohin ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, temannya juga cakep ya Allah. Nah kita kalau ingin doa kita diijabah, lihat faqala, jawab Nabi nih, ini menarik nih. Jadi ini cara mengajarkan itu dengan satu fragmen.
Jadi kata Nabi apa kepada Sa'ad? Faqala ya Sa'ad, wahai Sa'ad, bagaimana caranya doa pengen dijabah? Atib mat'amaka, baguskanlah kamu punya makanan. Artinya makanannya kudu halalan thayyiba. Ya halal ya baik. Apa bedanya halal dengan thayyib? Kalau halal, bukan Bang Toyib, bukan. Halal, ngerti Bang Toyib bentar. Halal itu legal secara syar'i. Syariat benar menurut syariat. Thayyib ya baik, ya aman, ya bermutu, berkualitas. Itu halalan thayyiba. Kadang-kadang kita tambahin halalan thayyiban mubarakan. Mubarakan itu barokah. Bukan berkat brek-brek diangkat, bukan. Ya. Itu mah paros ya. Nah, al barokah itu hiya ziyadatul khair, kata Imam Ghazali. Barokah adalah tambah nilai kebaikan. Walaupun sedikit, alhamdulillah barokah. Biar dikit yang penting cukup. Yang dikit pasti pas. Ya, pas butuh ada. Nah, jadi kata Nabi, kalau pengen doanya diijabah, atib map'amaka, baguskanlah makananmu. Ya tentu satu paket sama minuman. Lah emang kita makan doang. Iya. Makan pasti sama minum. Bagusin juga biar halal, biar thayyib itu makanan dan minuman. Takun mustajabad dakwah, maka kamu jadi diijabah doanya. Alhamdulillah. Jadi kalau pengen doanya senantiasa diijabah, maka kudu apa? Bagusin makanannya. Lah kita mau makan bukan bismillah, malah potot lu cekrek. Begitu. Lanjut kata Nabi, walladzi, demi zat nafsu Muhammadin biadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Innar rajula, sesungguhnya seorang. Rajul emang artinya laki-laki. Tapi pan yang di sini bukan laki-laki doang. Lah emang orang perempuan juga kagak makan, semua makan. Innar rajula, ya. Sesungguhnya seseorang layak dipulukmah, memasukkan. Kalau bahasa qadab itu artinya kan melempar. Makanya ada qadab itu menuduh tanpa bukti. Tapi di sini secara bahasa yang memasukkan apa? Al-luqmata, sesuap aja. Sesuap bu, apalagi sepiring. Apalagi pakai nambah ya, Gaya. Wah, pakai nambah. Kita mah makan mie aja pakai nasi. Kayaknya makan ketoprak pakai nasi itu. Seseorang yang memasukkan makanan satu suap al-haroma, yang haram, makanan atau minuman ya, fi jaufi, ke dalam rongga tubuhnya, berarti lewat apa? Mulut. Fama yutaqabbalu minhu, maka tidak akan diterima darinya, berarti amal ibadahnya, amal solehnya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Na'udzubillahi min zalik. Wa ayyuma abdin, dan seorang hamba, di mana-mana seorang hamba nabata, di mana tumbuh. Ada kita dan nabati ya. Nabati itu artinya tumbuh. Ya. Dan di mana-mana seorang hamba nabata yang tumbuh, apa? Lahmuhu, dagingnya. Kita ini daging nih. Minasuhti, dari sesuatu yang haram, wariba, dan dari riba, fannaru aula bihi, ngeri. Maka nerakalah yang lebih pantas baginya. Na'udzubillahi min zalik. Makanya kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Lanjut dikit lagi. Wa akhraja Ibnu Jarir, telah meriwayatkan siapa? Ibnu Jarir, wa Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abu Hatim, an Ibni Abbas, lagi-lagi dari Ibnu Abbas, fi qaulihi wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Pan tadi di ujung ayat 168 ada korelasinya tuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ini ada sambungannya nih. Pasti ada namanya munasabah, kesesuaian. Di awal kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, di ujung wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Syaiton tersono lagi. Nah, apa maknanya kata Ibnu Abbas fi qauli wala tattabi'u khutuwatis syaiton, yang artinya janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Maknanya ay wala tattabi'u qala amalahu. Jadi khutuwat, langkah-langkah di sini perbuatan setan. Maka kita jangan mengikuti perbuatan
Setan. Ingat, setan nggak pernah mengajarkan kebenaran, tapi setan mengajarkan merasa paling Benar. Na'udzubillahi min Zalim. Jangan pandai merasa, tapi harus jangan merasa pandai, jangan merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Begitu. Kemudian kata Ibnu Abbas juga, apa makna wala tattabi'u khutuwati syaitan? Yakni ma khalaqal Quran, yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Na'udzubillahi min Zalim. Jadi makanan Alhamdulillah. halal berpengaruh kepada perbuatan. Watan. Wallahu alam bis. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Gus Taki.